Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sari dengan NIM 220907502052 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pengantar bisnis digital dosen pengampu Syamsul Alam SSI MSI. Yang pertama, apa sih bisnis digital itu? Bisnis digital ialah pemanfaatan teknologi dalam bisnis baik secara internal maupun eksternal. Dalam artiannya, bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Biasanya penjualan produk untuk usaha digital dilakukan secara online. Salah satu contohnya adalah e-commerce. Yang e-commerce adalah salah satu contoh bisnis digital yang banyak digeluti oleh masyarakat pada saat ini. Selanjutnya, pentingnya bisnis digital. Yang pertama, transformasi bisnis lebih efisien, menyesuaikan perkembangan zaman, memudahkan dalam bertransaksi, teknologi digunakan sebagai alat inovasi. Yang pertama, transformasi bisnis lebih efisien, di mana bisnis digital bisa dibilang sebagai sebuah transformasi bisnis ke arah yang lebih efisien. Untuk itu, banyak pegiat bisnis secara besar maupun kecil mementingkan hadirnya digitalisasi bisnis pada usaha yang tengah dijalankan. Dengan adanya transformasi digital, bisnis kita dinilai sebagai sebuah entitas yang sesuai dengan zamannya. Pasalnya, transformasi bisnis digital ini juga akan menyelaraskan dengan perubahan yang tengah terjadi di ranah masyarakat yang juga mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua, menyesuaikan perkembangan zaman, di mana dapat kita lihat bahwa pada saat ini, pada masa pandemi, pada tahun-tahun sebelumnya, masa pandemi yang besar-besaran, dapat kita lihat bahwa bisnis digital sangat banyak peminatnya yang di kalangan masyarakat, di berbagai kalangan masyarakat, karena dapat membantu menutupi sebagian kekurangan pada sebuah perusahaan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi setiap masyarakat karena mudah dilaksanakan dan dapat dilaksanakan di rumah. Yang ketiga, memudahkan dalam bertransaksi. Dapat kita lihat pada saat ini banyaknya aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, seperti aplikasi OVO, M-Banking, Dana, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk bertransaksi tanpa menggunakan cash. Selanjutnya, teknologi digunakan sebagai alat inovasi. Bisnis digital menggunakan teknologi sebagai alat untuk inovasi, bukan sebagai tujuan akhir. Platform digunakan harus mendorong nilai bisnis nyata di seluruh organisasi sebagai satu bagian dari proses yang lebih besar. Nilai bisnis digital pada akhirnya akan ditentukan oleh seberapa baik wawasan pasar, tim kepemimpinan, dan pengembangan platform yang bersatu untuk mewujudkan dan mencapai visi bisnis awal. Metrik kesuksesan akan terkait erat dengan tujuan, pasar, dan kebutuhan organisasi bisnis digital. Manfaat yang lebih penting yang diperoleh dari pengembangan bisnis digital ialah kemampuan organisasi untuk berkembang pesat dan pindah ke pasar baru, mengungkapkan dan membentuk kemitraan, menjangkau pelanggan baru, dan memperluas merek dengan pelanggan baru dan yang sudah ada sebagai inovator. Dan masih banyak lagi pentingnya bisnis digital yang dapat dilakukan pada saat ini.
Selanjutnya, ruang lingkup bisnis digital. Pada dasarnya, ruang lingkup bisnis digital itu sangatlah luas. Di antaranya itu email marketing, iklan online, videotron, SEM, dan SEO. Di mana email marketing merupakan pemasaran yang memanfaatkan email sebagai medianya dalam menjalankan strategi pemasaran, di mana produk-produk dikirim melalui email ke email. Yang kedua, iklan online. Iklan online merupakan pemasaran yang memanfaatkan media periklanan seperti media sosial. Contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan masih banyak lagi media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan iklan secara online. Dan sangat banyak penghasilan yang dapat kita dapatkan dari melakukan periklanan di media sosial. Selanjutnya, videotron. Videotron merupakan pemasaran digital yang memanfaatkan media iklan berupa billboard elektronik sehingga menampilkan konten dalam format video yang berbeda dengan media iklan billboard atau baliho konvensional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, digital marketing spesialis biasanya bekerja di dalam sebuah tim, di mana tugas dan wewenang dibagi berdasarkan spesialisasi masing-masing. Selanjutnya, SEM, Search Engine Marketing, adalah optimasi website agar muncul di mesin pencarian dan memanfaatkan iklan. Penerapannya pun dibutuhkan track iklan website secara tepat dengan menggunakan sebagai metode seperti pay per click atau PPC dan sebagainya. Selanjutnya, SEO, Search Engine Optimization, adalah teknik digital marketing untuk mengoptimasi website e-commerce berdasarkan kata kunci tertentu untuk meningkatkan visibilitas website lewat hasil pencarian search engine seperti Google. Dan masih banyak lagi ruang lingkup digital yang tidak saya sebutkan saat ini. Selanjutnya, infrastruktur bisnis digital. Tentunya hal pertama yang harus kita lakukan saat berbisnis digital itu yaitu memiliki bakat dan ilmunya. Tanpa bakat dan ilmunya kita tidak dapat melakukan bisnis secara online, karena jika kita gaptek, kita tidak akan bisa melakukan bisnis secara online secara efisien, sehingga setidaknya kita memiliki ilmunya untuk melakukan bisnis secara online atau digital. Yang kedua, internet. Pada bisnis digital, internet sangat dibutuhkan. Jaringan juga pun sangat dibutuhkan, karena internet dan jaringan sama-sama kuat sama-sama sangat dibutuhkan pada bisnis digital untuk bisa memasarkan produk-produk kita ke Google, ke media sosial, dan masih banyak lagi. Platform digunakan untuk mengiklankan produk-produk suatu perusahaan sehingga dapat dikenal oleh masyarakat dan dapat menjadi produk yang laku di dalam pasar, bahkan dapat laku pada pasar internasional. Transformasi jaringan. Transformasi
jaringan sangat dibutuhkan pada bisnis digital karena dapat mengefisienkan kegiatan bisnis digital itu sendiri. Selanjutnya, media yang digunakan. Tentunya kita membutuhkan media untuk melakukan bisnis digital itu sendiri. Tanpa medianya, kita tidak akan bisa menjalankan bisnis digital itu. Selanjutnya, model bisnis digital. Model bisnis digital ada beberapa, yaitu model gratis, model freemium, model e-niaga, model marketplace, model berlangganan. Model bisnis digital yang sehat adalah satu indikator utama dalam keberhasilan suatu bisnis usaha. Berbagai model bisnis seringkali muncul karena adaptabilitas model bisnis lama dan disesuaikan dengan era digital sekarang. Sangat banyak berbagai macam jenis model bisnis digital yang dapat kita temukan sekarang, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu model gratis atau model yang didukung iklan. Model gratis atau model yang didukung iklan. Google serta Facebook adalah contoh yang baik tentang bagaimana memanfaatkan model bisnis yang didukung iklan dan gratis. Ide di balik model bisnis ini menawarkan layanan secara gratis dan pengguna kemudian menjadi produk yang dijual. Yang kedua, model premium. Contohnya adalah Spotify. Semua orang dapat menggunakan layanan ini secara gratis dan mendapatkan iklan. Tetapi jika menginginkan lebih banyak fitur dan kualitas yang lebih tinggi, harus membayar langganan bulanan. Yang ketiga, model e-niaga atau e-commerce model. Salah satu perusahaan pertama dan paling sukses yang menjual produk fisik melalui toko online dan model bisnis e-commerce adalah perusahaan Amazon. Saat ini juga merupakan model bisnis paling terkenal di web. Yang keempat, model marketplace atau peer-to-peer pasar dua sisi. Penjual dan pembeli menggunakan platform pihak ketiga untuk memperdagangkan barang dan jasa mereka. Marketplace bisa melibatkan layanan seperti Uber, Upwork, dan lain-lain, atau juga produk eBay, Etsy, Amazon. Masalah terbesar model bisnis marketplace adalah kompleksitas dan dinamikanya. Selanjutnya, model berlangganan. Kita semua tahu bahwa Netflix atau Office 365, produk-produk ini contoh bagus dari model berlangganan klasik, di mana pengguna mendapatkan akses, pembaruan layanan, dan sebagainya setiap bulan atau per tahunan. Model berlangganan terutama digunakan untuk konten perangkat lunak dan keanggotaan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.